Halo pemirsa, jumpa kembali di Suara Air, podcast resmi dari Kemitraan Air Indonesia, bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta 1 yang mendengarkan dan menyuarakan air, mengalirkan cerita, wawasan, dan solusi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor air. Kami menghadirkan suara-suara dari lapangan, dari komunitas lokal, pemerintah, hingga pelaku bisnis untuk memperkuat kolaborasi dan menjawab tantangan pengelolaan air secara berkelanjutan. Episode kali ini mengangkat tema konservasi dengan judul Carut Marut di Lereng Hijau Antara Tanaman Semusim dan Erosi yang Mengintai. Hadir kembali bersama kita narasumber di bidang sumber daya air, Bapak Dr. Muhammad Amron, dan host kita, orang generasi muda yang sedang belajar dan peduli terhadap sumber daya air, Mbak Nabila. Ini akan sangat menarik karena merupakan perpaduan dua generasi yang sama-sama berminat terhadap pengelolaan sumber daya air. Silakan Mbak Nabila untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Inilah Suara Air. Baik, terima kasih Pak Usman. Di lereng yang dulu hijau dan teduh, kini tampak garis-garis menggundul, menanjak ke langit. Tanaman semusim tumbuh cepat, tapi meninggalkan luka panjang. Tanah tak lagi melekat, air mudah menyeret, dan sungai pun keruh menangis, membawa harapan yang longsor. Selamat datang kembali Pak Amron selaku pakar sumber daya air pada hari ini. Selamat ketemu lagi. Iya Pak, ketemu lagi kita. Izin Pak, ini saya mau bertanya ini Pak. Sekarang banyak lereng perbukitan yang ditanami cabai, jagung, atau bahkan sayur mayur, Pak. Bukankah itu bagus, Pak? Ya, betul sekali Mbak Nabila. Secara ekonomi memang menarik ya. Tapi dari sisi konservasi tanah dan air itu bisa menjadi mimpi buruk. Tanaman semusim itu akarnya dangkal dan tidak cukup kuat menahan air hujan, terutama tentunya hujan yang deras ya. Hasilnya akan terjadi erosi, kemudian bisa longsor, dan akhirnya terjadi degradasi lahan yang makin parah. Jadi lahan tersebut itu dapat menyebabkan erosi ya Pak. Kalau erosinya terus terjadi berarti dampaknya di lahan itu saja atau dapat menyebar ke hilir Pak? Ya, ini erosi di lereng tentunya bisa menyebabkan lumpur menumpuk di sungai. Kemudian tentunya terjadi sedimentasi di sungai dan ini mengurangi kapasitas tampung waduk dan meningkatkan risiko banjir di hilir. Jadi masalahnya bukan lokal saja, dan inilah satu persoalan. Jadi ini satu sistem das atau daerah aliran sungai itu akan terpengaruh. Tapi saya bisa paham nih Pak, pemikiran petani-petani yang di lereng itu kan juga butuh penghasilan cepat Pak. Maka mereka menanam tanaman semusim yang lebih menjanjikan dibanding pohon-pohon keras yang lama pertumbuhannya Pak. Ya, itu benar sekali. Nah, itulah dilema yang kita hadapi. Tentunya yang kita butuhkan adalah pendekatan yang adil.
Jadi ini perlu memberikan solusi yang tidak hanya menyuruh jangan tanam ini atau melarang, tapi juga memberi alternatif seperti misalnya tumpang sari, agroforestry, atau tanaman multiguna yang tetap menahan tanah tapi juga punya nilai ekonomi. Baik, apakah ada contohnya Pak keberhasilan menanam tanpa memperparah erosi? Dari tadi kan Bapak menjelaskan tuh ada yang tumpang sari, agroforestik dan lain-lainnya. Oh ya, ada di beberapa daerah ini petani menerapkan pola kontur. Jadi ini membuat terasering dan juga menanam tanaman penutup tanah seperti vetiver, lamtoro atau kaliandra. Bahkan juga kopi atau kakao bisa jadi solusi jika ditanam dengan pola agroforestry. Kuncinya adalah desain konservasi dan juga perlunya edukasi. Lereng bukan hanya ini ya Pak, bisa ditanam sembarangan gitu ya Pak, harus ada ilmu lebih untuk mengurangi erosi di lereng tersebut. Ya, Ninang bukan sembarang tanam. Jadi kita harus sadar bahwa tanah dan air adalah satu kesatuan. Kalau satu rusak, yang lain ikut terdampak. Jadi ini perlunya kita memperhatikan bahwa tanaman semusim di lereng curam berisiko tinggi terhadap erosi. Erosi berdampak pada sedimentasi sungai dan banjir di hilir. Solusi perlu menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis. Dan ini perlu edukasi dan insentif kepada petani. Dan ini harus menjadi bagian dari solusi tersebut. Bukan hanya melarang, tetapi penyelarasan. Jadi ini satu kunci bahwa konservasi bukan berarti melarang saja, tetapi juga penyelarasan. Wah, berarti memang kita butuh gerakan bersama ya Pak ya. Bukan hanya dari petani, tapi dari kita semua untuk mengedukasi agar bukit tetap hijau dan tanah tetap tinggal di tempatnya ya Pak. Nah, itulah perlunya semangat konservasi, menjaga dari atas untuk masa depan di bawah. Tanah yang turun, harapan yang harus ditegakkan. Jika tanah terus turun, kepada siapa air akan berpijak? Jika hijau terus ditebas demi musim yang singkat, maka kita menanam longsor dan bukannya panen. Ayo tanam dengan cinta, tanam yang menanam, bukan hanya memanen. Lereng bukan tempat sembarang tanam, tapi ruang hidup yang harus dijaga bersama. Lereng bukit dan lereng gunung mengingatkan kita, tanah bukan sekedar pijakan, tapi penopang hidup. Kita harus menanam bukan hanya untuk panen hari ini, tapi untuk menjaga air, desa, dan masa depan. Mari rawat hijau lereng dengan kearifan, agar anak cucu kita masih melihat gunung berdiri kokoh dan sungai tetap mengalir jernih. Tanam yang menahan, bukan hanya memanen, sebab menjaga tanah di lereng berarti menjaga kehidupan di hilir. Terima kasih telah mengikuti konservasi lereng bukit. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.
Terima kasih Pak Amron dan Mbak Nabila, juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Semoga obrolan kita memberikan kesadaran baru bahwa menjaga air artinya menjaga masa depan. Jangan lewatkan, ikuti episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan bagikan podcast ini agar lebih banyak suara mengalir bersama kita. Kami juga membuka ruang untuk pemirsa mengusulkan tema yang ingin dibahas dengan menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di aliran cerita berikutnya di Suara Air.